Shalom, selamat malam. Saya Marlisa Kai, mahasiswa STT Bala Kecamatan Palu. Pada saat ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Retna Lisa Sinauru. Adapun mata kuliah yang kami ambil pada saat ini yaitu PAK dalam masyarakat majemuk. Pertama, strategi PAK dalam masyarakat majemuk. Pendidikan yang berkualitas akan tercapai dengan optimal jika didukung oleh proses pembelajaran yang berkualitas. Strategi belajar dan pembelajaran disusun sebelum dimulainya proses belajar di ruang kelas. Oleh sebab itu, guru harus mengidentifikasi dan memetakan terlebih dahulu peserta didik yang akan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga guru akan mampu menentukan strategi belajar dan mengajar yang terbaik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pengertian strategi, yaitu istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya keseluruhan usaha termasuk pemahaman atas perencanaan, cara, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dipahami sebagai garis besar panduan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu mencapai tujuan dengan tepat. PAK dalam perubahan sosial kita menghadapi perubahan yang amat cepat, seperti dalam hal yang pertama, perubahan nilai-nilai, yang kedua, perubahan pandangan terhadap kesucian dan kekudusan, yang ketiga, perubahan pandangan terhadap materi, dan yang keempat, dampak teknologi yang sangat kuat mempengaruhi hidup masyarakat. PAK dalam perubahan sosial di mana kita menghadapi tantangan perubahan nilai yang kita hadapi saat ini demikian beragam dengan amat kuat pengaruhnya dalam hidup kita, seperti yang pertama, dunia komunikasi. Semua sudah dapat dijangkau lewat komunikasi. Seorang anak yang mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya, malah memiliki teman yang lebih banyak lewat internet maupun komunikasi seluler. Yang kedua, nilai-nilai moral dan etika. Pergaulan bebas telah menjadi sesuatu yang amat memprihatinkan dalam kehidupan remaja saat ini, di mana nilai-nilai kesucian dan kekudusan bukan lagi merupakan hal yang berprinsip. Yang ketiga, sadisme dan kekerasan. Kasih semakin pudar. Nilai-nilai kasih sayang di antara sesama menjadi barang langka yang sulit ditemukan di mana-mana. Pertanyaan yang kedua. Menurut saya, yang tepat secara multikultur. Multikultur Moskar Botri pendidikan multikultural. Bahwa keinginan menyelenggarakan pendidikan multikultural biasanya muncul dalam masyarakat majemuk yang menyadari kemajemukannya. Definisi dari pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif atau bekerja sama suatu bermasyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya adalah menciptakan hubungan lebih serasi dan kreatif di antara berbagai golongan penduduk dalam masyarakat. Dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka, adat istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, mengakui dan menghormati bahwa tipe golongan memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-masing. Pendidikan multikultural perlu diberikan sejak dini di lingkup keluarga. Sejak kecil, anak perlu dibiasakan mengakui dan menghargai perbedaan agama, keyakinan, ideologi, budaya, dan segala perbedaan lain. Kuncinya ada pada komunikasi atau dialog yang perlu terus dikembangkan oleh orang tua. Dalam model multikultur, ini ada dua model sejarah manusia. Bagaimana menjadi orang yang bermacam-macam dapat bersatu membangun negara secara kuat. Yang pertama, dengan menyeragamkan dan menghilangkan perbedaan yang ada,
baik dari segi budaya, agama, nilai, dan lain-lain. Mereka yang berbeda-beda itu dipaksa disatukan dengan aturan ketat dan penyeragaman. Yang kedua, justru menerima perbedaan, mengakuinya, dan menghargainya. Dengan saling menerima orang yang berbeda itu bahkan dapat saling melengkapi, saling membantu lebih kaya. Dalam model kedua ini, hak asasi manusia setiap orang diakui dan kekasahannya tipe kelompok diakui bahkan dikembangkan. Pertanyaan yang ketiga, guru PAK yang inklusif dalam hidup dan pelayanannya. Guru PAK yang inklusif dalam hidup dan pelayanannya maksudnya sebagai seorang guru agama harus membebaskan diri dari paradigma mengajar lama yang berciri dogmatis, eksklusif, dan menekankan hafalan. Pendidikan agama harus menghasilkan insan muda yang tahu menghargai perbedaan dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan universal. Menurut Musa Asy'ari, bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah ternyata masih bersifat doktrinal, menolong dan dipenuhi muatan formalitas yang cenderung menolak realitas plural dan keagamaan. Peran guru dalam pendidikan multikultur amat penting, antara lain: yang pertama, guru harus mengatur dan mengorganisir isi proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultur, di mana setiap peserta didik dan berbagai suku, gender, ras, dan agama berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu. Yang kedua, guru perlu menekankan keanekaan dalam pembelajaran, misalnya mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Yang ketiga, guru mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Yang keempat, menurut saya, sebagai Kristiani, mengapa kita harus memberikan respon yang baik terhadap kemajemukan antara lain? Yang pertama, satu agama yang benar merupakan respon aliran Injili atau evangelikal. Konservatif, sikap aliran ini terlihat jelas di dalam sebuah pernyataan yang disetujui pada tanggal 4 Maret 1970. Di dalamnya dikatakan bahwa tolak ukur dalam memahami agama Kristen dan menilai agama-agama lain ialah Alkitab. Menurut Alkitab, keselamatan tersedia di dalam dunia ini hanya karena pengorbanan atau penyaliban Yesus Kristus yang sudah terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Manusia memperoleh keselamatan ini hanya melalui partisipasi di dalam iman Kristen. Oleh karena itu, harus ditolak sebagai ajaran sesat, pandangan yang menyatakan bahwa agama-agama non-Kristen juga merupakan jalan keselamatan. Gereja-gereja Kristen terpanggil tidak untuk berdialog dengan agama-agama lain, melainkan untuk memberitakan Injil dengan tujuan mempertobatkan orang-orang yang bukan Kristen. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam Kristus merupakan respon dari aliran Protestan arus utama. Orang-orang Kristen yang mengerti diri selaku yang berdiri di tengah-tengah, tidak di ekstrim kanan dan kiri, berbeda dari aliran Injili dalam mengusahakan satu pendekatan kepada agama-agama lain. Mereka lebih positif dan biologis. Menurut Paul F. Knitter, yaitu aliran Protestan ini lebih terbuka dari aliran Injili, dengan mengatakan bahwa Allah juga menyatakan diri pada agama-agama lain pada setiap manusia melalui penyataan umum. Tetapi dalam hal keselamatan, aliran Protestan tetap percaya bahwa halnya melalui Kristus manusia bisa diselamatkan. Keselamatan bukanlah usaha perbuatan baik dari manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, banyak jalan.
namun satu tolak ukur merupakan respon dari aliran Katolik terhadap agama lain terombang-ambing di antara dua kepercayaan dasar berikut: kasih Allah yang menghendaki keselamatan secara universal dan kehadiran gereja untuk keselamatan. Karl Rahner menyatakan bahwa jika Allah menghendaki keselamatan untuk seluruh umat manusia, maka Allah pasti bertindak atas kehendak ini, dan anugerah yang merupakan dasar mutlak untuk keselamatan harus ditawarkan kepada semua orang. Pertanyaan yang kelima, salah satu kenyataan yang dihadapi orang Kristen di bumi Indonesia ialah bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain yang berbeda kepercayaan dan agamanya. Sebenarnya, kita tidak punya misi tersendiri. Yang kita sebut sebagai misi kita sebetulnya adalah peran serta kita di dalam misi Allah itu sendiri terhadap dunia. Kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah tersebut. Misi Allah secara singkat dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16-21, khususnya ayatnya yang ke-17. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Dan untuk itu Allah menyerahkan anaknya supaya dia tidak usah dihakimi atau dihukum. Oleh sebab itu, misi Kristen dalam masyarakat majemuk yaitu yang pertama, menurut Yahya Wijaya, bahwa dalam masyarakat majemuk adalah mengambil bagian di dalam misi Allah ini, yaitu memberitakan bahwa Allah tidak menghakimi, tetapi menyelamatkan dunia ini. Itu seharusnya inti kesaksian kita. Yang kedua, mendatangkan shalom. Apa itu shalom? Kata shalom pada umumnya diterjemahkan dalam Alkitab, bahasa Indonesia menjadi damai, selamat, atau sejahtera. Namun sebenarnya shalom mempunyai arti yang lebih jauh, lebih banyak. Shalom adalah damai sejahtera dalam arti yang seluas-luasnya. Shalom adalah keadaan. Shalom adalah keadaan tidak terganggu oleh penyakit, malapetaka, keributan, kekerasan, dan perpecahan. Shalom adalah keadaan serasi dan selaras. Shalom adalah keadaan sentosa dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana datangnya shalom dan dari mana sumbernya shalom? Shalom datang dari Tuhan. Sumber shalom adalah Tuhan sendiri. Pada Hakim-Hakim 6 ayat 24. Wujud pengakuan Gideon. Oleh karena itu, kalau dikatakan misi Kristen dalam masyarakat majemuk adalah mendatangkan shalom, maka artinya adalah kita mempunyai tugas mengupayakan kesejahteraan manusia yang seutuh-utuhnya. Yang keenam, seorang guru pak sangat perlu dalam melakukan transformasi di tengah-tengah majemuk di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi merujuk pada perubahan rupa, baik dari bentuk, sifat, maupun fungsi. Menurut Seni, transformasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu transform, yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Selain itu, transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sebelumnya menjadi baru. Jadi, transformasi perubahan pola pengajaran pendidikan agama Kristen yang berkaitan dengan kehidupan umat Kristiani di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang memiliki suku, agama, ras berbeda-beda. Pendahuluan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pendidikan merupakan sema dari kehidupan orang-orang percaya. Dalam PL, bait-bait Allah di sinagoge-sinagoge kehidupan bermasyarakat merupakan pendidikan dari agama. Demikian juga di tengah-tengah keluarga pendidikan agama menjadi hal penting dan dilaksanakan terus-menerus. Dalam PB, Yesus adalah teladan bagi kita. Ia disebut guru agung karena seluruh hidupnya diisi dengan pengajaran iman bagi umatnya. Pendidikan agama merupakan hal terbesar dalam pelayanan Yesus seiring dengan perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat, kesendirian dalam kehidupan, ketutupan dalam hal yang mustahil,
dapat dipertahankan semua hal ini di dalam dunia ini adalah saling tergantung dan saling mempengaruhi. Agama-agama besar di dunia telah saling bersentuhan bahkan berinteraksi. Yang pertama, peran gereja. Tugas utama gereja adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sungguh-sungguh, usaha yang terus-menerus. Gereja membentuk tim pelaksanaan pendidikan jemaat. Gereja juga sebagai lembaga pendidikan mutu dan kualitas spiritualitas, dan menampakkan cinta bangsa dan tanah air Indonesia adalah ladang pertama Tuhan mempercayakan kepada gereja. Melaksanakan pendidikan yang relevan dan kontekstual, keseimbangan vertikal dan horizontal, pemberian kabar keselamatan dan holistik. Yang kedua, peran PAK di sekolah. PAK adalah wadah sentral pembentuk watak spiritualitas dan juga pendidikan agama Kristen di sekolah. Harus memiliki kurikulum yang terintegrasi. PAK harus mengembangkan kurikulum kontekstual yang juga berkaitan dengan masyarakat majemuk dan keterbukaan serta lintas agama dan juga masalah-masalah sosial. PAK juga dalam masalah-masalah berbangsa. Yang ketiga, peran umat Kristen, yaitu menyatakan fungsinya sebagai garam dan terang dan teladan dan mendemonstrasikan kasih Allah, memberi yang terbaik dalam aspek kehidupan hidup dalam kekudusan dan kesalehan sosial. Selain itu, harus memiliki cinta bangsa terhadap tanah air Indonesia. Tugas seorang guru PAK dalam memenuhi panggilannya harus melengkapi diri agar menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Guru bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sekolah, kepada gereja, dan kepada masyarakat. Dalam konteks pembicaraan agama masyarakat majemuk di Indonesia, maka pendidikan agama dari wilayah agama Kristen harus dapat membawa peserta didik mengenal Yesus secara profesional, secara benar dan berdasarkan pilihannya sendiri, dan bukan lagi ada tekanan orang lain, apalagi hanya berdasarkan garis keturunan semata. Pengenalan itu melalui pribadi yang diharapkan akan membuat mereka menjadi pribadi yang terbuka terhadap orang yang belum ia ketahui sebelumnya, apalagi terkait dengan masalah agama dan terutama terhadap umatnya, sehingga mereka mampu hidup di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, baik agama, suku, ras, maupun golongan manapun.